Baik, terima kasih Bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan dosen di Universitas Bung-Hita, serta rekan-rekan adik-adik mahasiswa lingkup Universitas Bung-Hita. Terima kasih kami ucapkan sudah bergabung dalam acara kegiatan hari ini, yaitu dengan judul pencegahan tindak pidana korupsi, refleksi dan momentum dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh Merdeka. Satu-satu. Sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, kita bacakan dulu safety briefing. Yang pertama, jika perangkat yang digunakan tersambung ke perangkat listrik, pastikan kabelnya dalam kondisi aman. Jika memanfaatkan jaringan internet di area publik, pastikan keamanan data pribadi sehingga data pribadi Bapak Ibu sekalian tidak bocor seperti itu, atau dihack sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya, jika mengikuti kegiatan secara kelompok di dalam ruangan, mohon menjaga jarak aman. Karena seperti yang kita ketahui, meskipun kegiatan ini dilaksanakan secara daring atau virtual, mungkin teman-teman mahasiswa yang melaksanakan kegiatan ini secara berkelompok di dalam satu ruangan. Saya ingatkan kembali agar selalu menjaga jarak dan tetap menggunakan masker. Namun kali ini saya sengaja untuk tidak menggunakan masker karena saya sendiri berada di dalam satu ruangan tersendiri, tidak berinteraksi dengan yang lainnya. Yang keempat, jika terjadi kondisi darurat, misalnya gempa bumi, kebakaran saat acara, atau tsunami, harap tenang, tidak panik. Selanjutnya, ikuti petunjuk keselamatan sesuai dengan arahan BNPB. Salah satunya, segera keluar dari rumah, kemudian tidak berada atau berlindung tepat di bawah bangunan yang berpotensi menimbulkan keruntuhan. Baik, seperti itu safety briefing kali ini. Nah, selanjutnya, meskipun Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa sudah mengetahui siapa saya, namun kali ini saya juga akan menyampaikan biodata saya. Nama saya Dede Sumarna, tempat tanggal lahir di Sumedang 31 Desember 1979. Unit organisasi adalah keseharian saya bekerja di
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku Utara. Di sela-sela kesibukan saya di kantor dinas, saya juga menyempatkan waktu untuk memajukan pendidikan di Provinsi Maluku Utara, yaitu sebagai dosen dengan perjanjian kerja dan juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara. Kemudian S1 saya diselesaikan di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Kemudian S2 saya adalah Teknik Sipil di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung pada tahun 2016. Pengalaman kerja yang pernah saya alami yaitu yang pertama di PT Utama Karya Persero pada tahun 2003 sampai 2006, tepatnya di pembangunan Jalan Tol Palimanan Kanci. Kemudian yang selanjutnya adalah PT Hidro Tekno Utama di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2006-2008, yaitu salah satunya adalah pembangunan tanggul parapet bendung Manganti daerah irigasi di Lelakbop, yaitu Kecamatan Ciamis. Yang selanjutnya adalah PT Dwi Joyo Group pada tahun 2008 sampai dengan 2010, yaitu pada paket pekerjaan pembangunan jalan Simpang Donika Kelamo di Trans Halmahera. Yang selanjutnya adalah saya diterima sebagai ASN Pemprov Maluku Utara dari 2010 sampai dengan saat ini dengan penempatan pertama di Badan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara. Kemudian dipindahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ketika terbentuk OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, saya dipindahkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sekaligus mendapatkan amanah sebagai Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman dari 2017 sampai dengan saat ini. Nah, kemudian selanjutnya saya juga sebagai dosen dengan NIDK atau nomor induk dosen khusus dengan perjanjian kerja pada tahun 2015 sampai dengan saat ini. Adapun organisasi, asosiasi, saya bergabung di Himpunan Ahli Teknik Hidrolika Indonesia, Pengurus Wilayah Maluku Utara, kemudian Persatuan Insinyur Indonesia, Pengurus Wilayah Maluku Utara, kemudian Ikatan Ahli Teknik Penyihatan dan Teknik Lingkungan Indonesia, Provinsi Maluku Utara, kemudian Ketua Majelis atau Masyarakat Peduli Perumahan Permukiman Indonesia, Maluku Utara. Adapun diklat yang pernah saya ikuti yaitu instruktur mobil training unit Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2018, dan alhamdulillah lulus dan dinyatakan kompeten melalui sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang kedua adalah yang insyaallah mudah-mudahan saya dinyatakan lulus pada proses asesmen dan sertifikasi untuk penyuluh anti korupsi seperti itu. Dan diklat yang sudah saya ikuti adalah diklat dasar anti korupsi dan integritas KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah diklat calon ahli pembangun integritas, juga sama, yaitu di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini untuk memaksimalkan waktu karena memang durasi kita terbatas.
Saya akan mulai dengan paparan yang sudah saya siapkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Bumi Hijrah. Saya ucapkan selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen di lingkup Universitas Bumi Hijrah, rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa. Selamat pagi, selamat beraktivitas dalam hal ini untuk mengikuti acara pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, ini saya akan menyampaikan satu materi yang telah disiapkan. Slide awal ini kita lihat dalam gambar ada beberapa kasus korupsi yang fenomenal. Yang pertama pada sisi kiri itu terlihat adalah satu kartu tanda penduduk yang dari provinsi DKI Jakarta, terlihat sangat kualitasnya sangat tidak bagus. Ini adalah ketika itu paketnya pengadaan IKTP, dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa paket pengadaan barang tersebut telah dikorupsi oleh pengelola kegiatan dengan nilai kerugian negara yang sangat besar. Nah, jadi memang korupsi ini adalah dilakukan secara masif dan sistematis, tidak melihat siapa dan di mana. Ketika memang korupsi itu terjadi, ya merupakan kejadian atau kejahatan yang luar biasa. Kenapa bisa dikatakan luar biasa? Karena dampaknya sangat begitu terasa oleh kita semua, yang seharusnya anak-anak kita menikmati pendidikan, kualitas infrastruktur dasar yang sangat baik. Cuman nyatanya memang dengan kondisi yang terjadi saat ini, korupsi masih terjadi di bangsa ini. Terlihat dalam satu gambar di depan, tampilan di depan, bahwa anak-anak dari suatu daerah yang jelas ini berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menikmati pembangunan infrastruktur secara menyeluruh. Mereka berangkat sekolah dengan bergelantungan mengorbankan nyawa. Cuman karena memang semangat yang begitu besar yang mereka lakukan, sehingga tantangan sebesar apapun, seberat apapun, mereka masih berangkat sekolah dengan mengorbankan jiwa dan raga tentunya. Ingat, perbuatan-perbuatan korupsi itu kalau saya bilang ini perbuatan yang sangat biadab. Yang kedua, ini di satu sisi ada anak-anak yang kurang beruntung. Dari sisi ekonomi, orang tua mereka tidak bisa membiayai pendidikan mereka. Kenapa mereka tidak biasa membiayai pendidikan atau menikmati pendidikan? Padahal pendidikan itu adalah hak daripada semua warga negara. Ya karena itu tadi saya bilang di awal, bahwa korupsi itu perbuatan-perbuatan yang sangat kecil, kejahatan yang luar biasa. Seperti itu. Dan di satu sisi lagi, memang ada 2 anak yang akan berangkat sekolah. Jadi memang korupsi itu tidak akan membuat kita, bangsa dan negara ini sejahtera. Seperti itu. Nah, jadi PR bagi semua bahwa kita harus memang berperang dengan yang namanya korupsi. Ini yang selanjutnya adalah, tadi saya bilang di pembukaan di awal, korupsi itu adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum, kemudian menyalahgunakan kewenangan atau kewenangan publik yang merugikan negara atau masyarakat.